Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the GCO Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Orang lain pun menyebut jika dilihat dari performa tempurnya, ability yang dia bangkitkan jelas bukan rank E. Kekuatan ini setidaknya adalah rank A, bahkan rank S. Lalu orang lain menanggapi ini dan bertanya bagaimana mungkin kota kecil tingkat 18 seperti Jiang Cheng bisa menghasilkan price score tertinggi. Mungkin dia menggunakan cara yang tidak wajar saat ujian. Penyamaran atau doping bukan hal yang mustahil. Lalu si wanita pun meminta mereka untuk berhenti berdebat. Untuk sekarang masukkan Su Jingming sebagai rekrutmen khusus rank S. Soal apakah skornya asli atau tidak, dirinya sendiri yang akan menyelidikinya di Jiangcheng. Di sisi lain, Su Jingming pun kini mendapatkan sebuah pesan dari Biro Pendidikan Provinsi Jiangnan yang memberitahukan bahwa peringkat ujian bela diri Provinsi Jiangnan telah dirilis. Peringkat Su Jingming adalah juara 1 Provinsi Jiangnan dengan total skor 11.124 poin. Su Jingming tidak menyangka akan mendapatkan tempat pertama ini. Dirinya berhasil menjadi sarjana top Provinsi Jiangnan. Lalu kini, sebuah berita banyak memunculkan foto Su Jingming atas keberhasilannya menjadi sarjana top Provinsi Jiangnan. Ragam komentar mulai bermunculan dari internet. Mereka pun mengatakan, bukankah biasanya sarjana top provinsi adalah superhuman tingkat tinggi tier 1? Mereka tidak menyangka seorang awakener juga bisa jadi juara provinsi. Orang lain pun menyebut bahwa seorang awakener dengan ability rank E bisa jadi sarjana top provinsi. Kalau itu benar, dirinya akan makan kotoran di tempat. Melihat komentar ini, seseorang bergegas akan mencarikan video saat ujian masuk bela diri sekarang juga. Lalu kini berpindah di sekolah SMA kedua Jiangcheng yang sedang melakukan konferensi pers dengan wartawan. Seseorang pun bertanya kepada kepala sekolah Zhao Yao untuk menghadapi keraguan online soal hasil Su Jingming. Apa yang ingin Zhao Yao katakan? Banyak orang bilang ini konspirasi dan meragukan keaslian hasilnya. Dengan ini mereka meminta Zhao Yao untuk menjelaskannya. Zhao Yao menyebut bahwa website resmi sekolah mereka sudah mengunggah video ujian bela diri Su Jingming. Semua orang bisa memverifikasi sendiri keasliannya sekarang. Keadilan ujian masuk perguruan tinggi bela diri tidak perlu diragukan lagi. Para wartawan yang melihat video ini pun nampak kaget dan mengatakan bahwa Su Jingming menusuk tengkorak Monoceros tier 1 hanya dengan satu serangan. Kekuatan itu lebih kuat daripada superhuman tier 1. Mereka menduga apakah ini tipe ability reinforcement. Tapi setelah diperhatikan ini malah tipe petir. Kekuatan ini tidak mungkin rank E. Dan dia benar-benar cuma seorang awakener. Lalu Zhao Yao mengatakan bahwa video ujian bela diri adalah bukti. Hasil Su Jingming sepenuhnya nyata. Sebagai murid pertama dari Jiangcheng yang meraih status sarjana top, kontribusinya lebih layak dipuji. Ini adalah uang tunai dan metode kultivasi superpower dari Biro Pendidikan Kota untuk Su Jingming. Pemerintah kota juga akan memberikan bonus setara dan sebuah villa mewah di kota. Dan wartawan pun kini berlomba mengambil gambar itu agar bisa dijadikan berita utama. Di samping itu, di tempat yang sama tak jauh dari konferensi pers, seorang wanita dengan penjagaan pengawal sedang berdiri dan mengatakan bahwa meskipun Jiangcheng merilis rekaman ujian bela diri Su Jingming,
Bukan berarti dia tidak menggunakan obat peningkat performa. Hal paling krusial tetap level ability Su Jingming. Lalu Zhao Yao pun berbisik kepada Chen Fan mengapa tokoh utama hari ini belum datang juga. Chen Fan mengatakan bahwa dirinya baru saja menelponnya. Katanya sedang berlatih di gym bela diri dan akan segera datang. Zhao Yao nampak kaget mengetahui Su Jingming sedang berlatih. Ujian bela diri sudah selesai dan dia masih latihan. Sarjana top provinsi baru ini memang luar biasa. Lalu saat ini di ruang tunggu SMA kedua Jiangcheng. Zhao Yao pun kini sedang menyajikan teh kepada beberapa tamu. Dan tamu ini nyatanya adalah ketiga guru besar yang membuat Zhao Yao gemetar. Zhao Yao menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari seorang superhuman tingkat tinggi yang pernah bertempur. Auranya membuat hati bergetar. Zhao Yao pun bertanya-tanya apakah orang-orang ini akan bertarung satu sama lain. Auranya sangat mengerikan. Lalu diketahui bahwa wanita ini adalah Zhang Zhao Yue, Direktur Penerimaan Universitas Superpower Modu. Zhao Yue pun menyapa kedua orang di depannya karena sepertinya mereka lama tidak berkumpul. Zhao Yue pun bertanya siapa yang mereka incar. Lalu wanita ini bernama Suyun, Direktur Penerimaan Universitas Superpower Qingjing. Suyun meminta Zhao Yue untuk tidak berpura-pura bodoh. Selama hasil Su Jingming nyata, Universitas Qingjing akan mendapatkannya. Lalu pria ini bernama Wu Yuan, Menteri Pendidikan Universitas Superpower Jiangcheng atau Kota Jin. Wu Yuan pun mengatakan kepada Suyun, cuma karena Suyun bilang itu miliknya, apakah langsung jadi seperti itu? Dirinya bilang Su Jingming akan menjadi milik Universitas Kota Jin. Zhao Yue yang melihat hal ini menilai bahwa dirinya sudah menduga perekrutan spesial untuk sarjana top provinsi selalu melibatkan bentrokan guru antar universitas. Lalu tak berselang lama, Su Jingming pun kini datang dan menyapa para guru besar. Mereka pun nampak kaget melihat kedatangan Su Jingming yang begitu santai dan percaya diri ini. Zhao Yue menilai ini bagus, semangatnya penuh, menyatu dengan senjatanya. Sepertinya dia sama sekali tidak malas sejak ujian. Selain itu, meski ditekan oleh tiga superhuman tingkat tinggi, Su Jingming sama sekali tidak gentar. Lalu Zhao Yao pun memperkenalkan Su Jingming kepada Zhao Yue dari kantor penerimaan Universitas Superpower Modu. Dan di sana ada Suyun dari Universitas Superpower Qingjing dan Wu Yuan dari Universitas Superpower Kota Jin. Zhao Yue pun segera berdiri dan menyapa Su Jingming serta mengatakan bahwa mereka menonton video ujian bela diri Su Jingming. Kemampuan tempur Su Jingming sangat kuat dan teknik pertarungan Su Jingming juga luar biasa. Namun ada satu pertanyaan, ability Su Jingming sepertinya bukan lagi rank E, Wake Electric yang terdaftar sebelumnya. Bisakah Su Jingming menjelaskan situasinya yang sebenarnya? Su Jingming yang mendengar hal ini menilai bahwa seperti yang dirinya duga, mereka akan menanyakannya. Su Jingming mengatakan bahwa sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saat berlatih di rumah, dirinya tersambar petir alami. Setelah itu, dirinya menyadari ability-nya menjadi lebih kuat. Suyun dan Wu Yuan pun sepakat bahwa itu terdengar seperti mutasi ability. Lalu Zhao Yue mengeluarkan sebuah alat dan menyebut bahwa Su Jingming sepertinya belum tahu apa mutasi ability-nya. Kebetulan dirinya membawa alat deteksi ability. Dengan ini mereka akan mengujinya sekarang. Dan segera Zhao Yue meminta Su Jingming menggunakan ability-nya ke alat ini. Saat Su Jingming mengalirkan energinya, lonjakan energi petir pun terlihat jelas. Suyun pun nampak kaget dan menyebut petir itu begitu hebat. Bahkan dirinya merasa jantungnya berdebar-debar. Lalu alat ini pun memunculkan notifikasinya bahwa deteksi ability selesai. Ability ini adalah Powerful Cloud Divine Thunder. Namun saat ingin menyebutkan ranknya, alat ini seketika error karena energi yang terserap terlalu besar. Hingga alat ini pun meledak. Dan ini mengagetkan semua orang. Zhao Yao seketika bertanya apa yang telah terjadi. Wu Yuan menyebut bahwa sekarang sudah jelas. Suyun mengatakan bahwa alat deteksi kecil itu overload, jadi levelnya minimal rank S. Zhao Yue menilai bahwa ini seperti yang dirinya duga. Kali ini mereka bertaruh pada orang yang tepat. Wu Yuan pun segera menawarkan bahwa Universitas Kota Jin akan memberikan bonus masuk 4 juta dan satu set equipment rank C. Selama 4 tahun kuliah, semua metode kultivasi superpower dan teknik tempur akan diberikan secara gratis. Suyun pun merespon hal ini dan bertanya apakah hanya segitu.
Suyun mengatakan jika Su Jingming masuk ke Qinjing, bonus masuk adalah 6 juta. Selama 4 tahun semua equipment, metode kultivasi superpower dan teknik tempur bebas Su Jingming pilih. Semuanya gratis. Su Jingming pun menilai ini adalah tawaran yang sangat besar, namun Zhou Yue seketika mengatakan bahwa Universitas Superpower Mode tidak menawarkan bonus uang dan equipment. Tapi untuk metode kultivasi dan teknik tempur, mereka bisa menyamai semua tawaran mereka. Selain itu, mereka akan memberikan satu sumber daya kultivasi rank S setiap tahun. Wu Yuan dan Su Yun pun kaget mendengar sumber daya kultivasi rank S ini. Su Jingming seketika bertanya apakah itu. Zhou Yue pun bertanya apakah Su Jingming pernah dengar Fierce Beast tipe naga. Fierce Beast dengan kekuatan, bawaan, dan tubuh seperti naga disebut tipe naga. Fierce Beast jenis ini lahir di tier 4 atau tier 5. Jauh melampaui tipe Fierce Beast lainnya. Sumber daya rank S termasuk Heart Blood dari Fierce Beast tipe naga tier 8 dewasa. Setelah mengkonsumsi Dragon Blood, fisik Su Jingming akan meningkat. Kekuatan tubuh Su Jingming setara tipe naga. Setiap sumber daya rank S ada di level Dragon Blood. Su Yun menyebut bahwa Zhou Yue membuat dirinya tergoda. Modu memang kaya raya. Wu Yuan pun mengatakan bahwa biasanya sumber daya rank S diberikan ke mahasiswa top. Bagaimana mungkin dia memberikannya ke mahasiswa baru? Dengan ini, Universitas Superpower Kota Jin tidak bisa bersaing lagi. Lalu Zhao Yao mengatakan bahwa sekarang waktunya Su Jingming memilih dari 3 universitas top. Yang mana yang Su Jingming pilih? Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya memilih Universitas Superpower Mode. Dalam pikiran Su Jingming, tidak hanya Universitas Superpower Mode menawarkan kondisi terbaik, tetapi menurut pemahaman pribadinya, tingkat pelatihan tempur sekolah juga merupakan yang tertinggi. Setengah dari turnamen aliansi datang dari Universitas Mode. Lalu Su Jingming pun mengucapkan terima kasih kepada Su Yun dan Wu Yuan atas pertimbangan baiknya. Lalu Zhou Yue pun kini mengeluarkan sebuah kartu dan mengatakan kepada Su Jingming bahwa mereka akan menantikan kedatangan Su Jingming. Tanggal pendaftaran siswa baru di sekolah mereka adalah 1 September. Tetapi Su Jingming adalah siswa yang direkrut secara khusus. Jadi Su Jingming dapat mendaftar terlebih dahulu. Mereka akan menyediakan akomodasi untuk Su Jingming. Su Jingming pun bertanya dapatkah dirinya berkonsultasi dengan metode pelatihan kekuatan super dan teknik pertempuran perpustakaan terlebih dahulu. Zhou Yue pun menyebut itu tidak masalah. Perpustakaan sekolah mereka dapat menyediakan ruang belajar independen, bebas dari gangguan apapun. Ini adalah informasi kontak miliknya. Hubungi saja saat Su Jingming tiba di kota sihir. Su Jingming pun mengatakan bahwa Universitas Superpower Mode kota sihir ini dirinya tidak sabar untuk pergi dan mendaftar. Lalu beberapa hari kemudian Su Jingming pun kini telah berada di stasiun kereta api untuk berangkat ke kota sihir. Su Qingwan yang mengantar kepergian Su Jingming pun menangis bahagia karena Su Jingming akhirnya tumbuh dewasa. Lalu paman Su Jingming yang bernama Tang Daolin mengatakan bahwa Xiaoming pergi kali ini. Dirinya khawatir dia akan terbang ke surga. Lalu di saat itu Tang Daolin juga mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Tang Qi untuk mulai mengisi pilihan universitasnya. Karena Su Jingming akan kuliah di Universitas Mode di kota sihir, Tang Qi juga harus mencoba memilih universitas di kota sihir. Su Qingwan pun membenarkan hal itu. Dengan begitu mereka berdua dapat saling menjaga di masa depan. Tang Qi pun mengerti maksud ayah dan ibunya. Kemudian saat ini di kereta api, Su Jingming menilai bahwa masih ada 6 jam lagi sebelum mereka tiba. Sebaiknya dirinya mengulas metode latihan kekuatan super power ini. Di antara hadiah untuk ujian masuk perguruan tinggi, yang paling penting adalah metode pelatihan kekuatan super yang disebut metode Abyssal Sea Training. Sama seperti kekuatan ability, metode pelatihan super power juga memiliki peringkat berbeda. Mereka dibagi menjadi 4 tingkatan yang berbeda dari pemula, menengah, mahir, dan tingkat atas. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat kecepatan pelatihannya. Dengan ini dirinya akan punya metode pelatihan kekuatan super menengah. Dengan kekuatan spiritualnya yang saat ini sebesar 180. Dirinya membutuhkan waktu seharian untuk menghafal semua isinya. Menurut konten, ada energi khusus yang berkeliaran di antara surga dan bumi. Mengikuti metodenya, dirinya merasakan energi khusus ini pada hari pertama. Pada saat yang sama, tanda untuk naik level muncul setelah level pada panel sistem.
Namun dirinya tidak berencana untuk mengklik untuk naik level dulu. Karena menurut catatan buku, untuk berubah dari individu yang terbangun menjadi individu yang memiliki kekuatan superpower, semakin tinggi tingkat metode pelatihan kekuatan super yang digunakan untuk terobosan, semakin besar manfaatnya setelah terobosan. Dan begitu dirinya masuk universitas, dirinya akan dapat membaca metode pelatihan tingkat atas. Jadi tentunya dirinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini pada metode menengah. Lalu setelahnya Su Jingming pun sampai di Universitas Superpower Mode. Su Jingming nampak kaget melihat gerbang sekolahnya sendiri lebarnya lebih dari 100 meter. Su Jingming penasaran bagaimana keadaan di dalam sekolah. Lalu di saat yang sama Zhou Yue pun datang dan mengucapkan selamat datang di registrasi. Su Jingming pun menyapa balik Zhou Yue. Zhou Yue pun meminta Su Jingming untuk masuk ke mobil. Dirinya akan membawa Su Jingming untuk menangani prosedur penerimaannya terlebih dahulu. Lalu Zhou Yue pun bertanya mengenai pendapat Su Jingming. Apakah Universitas Superpower Mode di kota sihir ini menakjubkan? Mencakup area seluas 40.000 MU, total 26 km persegi, dengan rata-rata lebih dari 2.600 meter persegi per orang. Para siswa yang sering berkunjung bahkan tidak dapat menyelesaikan turnya dalam sehari. Su Jingming pun mengatakan bahwa melihat sendiri sungguh lebih baik daripada mendengarnya 100 kali. Setelahnya, Zhou Yue pun meminta Su Jingming mengambil ini. Ini adalah kartu pelajar serta kartu serbaguna. Su Jingming hanya perlu menggeseknya untuk masuk ke asrama. Dalam pikiran Su Jingming, banyak dari mereka di kehidupan masa lalunya bahkan sampai gelar dokter. Ada kamar 4 orang. Kamar tunggal dan bahkan apartemen 3 kamar tidur yang dialokasikan khusus untuk kandidat doktoral. Tapi dirinya belum pernah melihat sebuah villa mewah yang digunakan sebagai asrama. Lalu Zhou Yue mengatakan bahwa setiap siswa di sekolah mereka tinggal di sebuah villa. Kemewahan villa tersebut bergantung pada skor mereka. Sebagai peraih skor tertinggi provinsi seperti Su Jingming, Su Jingming bisa tinggal di model paling mewah dengan luas total lebih dari 800 meter persegi. Tapi Su Jingming tidak perlu khawatir kesepian. Villa-villa ditugaskan untuk 2 orang dengan lantai atas dan bawah. Su Jingming dan teman sekamarnya masing-masing mempunyai 1 lantai. Su Jingming pun menilai asrama ganda tidaklah buruk, lebih baik daripada sendirian. Dirinya adalah seorang yatim piatu sebelum dan sesudah dirinya bertransmigrasi. Dirinya masih lebih menyukai perasaan hangat dan harmonis dari asrama beranggotakan 4 orang. Lalu saat di dalam, Zhou Yue mengatakan bahwa semua prosedur penerimaan telah selesai. Selanjutnya dirinya akan memberitahu Su Jingming tentang beberapa hal yang perlu Su Jingming perhatikan secara khusus di sekolah mereka. Su Jingming pun mempersilahkan Zhou Yue menjelaskan. Zhou Yue mengatakan bahwa ada 2 poin utama, sistem kredit dan sistem mentor eksklusif. Pertama adalah sistem kredit di Universitas Superpower Mode. Kredit adalah segalanya. Entah itu untuk makan, membeli peralatan, atau beberapa barang harta karun. Su Jingming perlu menggunakan kredit. Daya beli 1 kredit kira-kira setara dengan 10.000 mata uang Dacia. Ada banyak cara untuk mendapatkan kredit. Salah satunya adalah distribusi tetap berdasarkan peringkat Su Jingming setiap tahun akademik. Misalnya peringkat Su Jingming saat masuk adalah kelas S. Jadi Su Jingming akan menerima 100 kredit setiap tahun. Lalu Zhou Yue pun memanggil seseorang yang bernama Eva untuk keluar. Dan seketika sebuah bola robot keluar dan mengatakan bahwa kredit Su Jingming saat ini adalah 100 kredit. Zhou Yue menyebut bahwa ini adalah asrama yang dibangun dengan buatan Eva. Tubuh utama Eva adalah kecerdasan buatan tingkat lanjut di sekolah. Yang ada di asrama hanyalah subunitnya. Meskipun mereka subunit, dia telah mencapai standar kecerdasan buatan level 4. Yang lebih dari cukup untuk membantu kehidupan sehari-hari. Melihat hal ini, Su Jingming tidak menyangka subunit ini telah mencapai kecerdasan buatan level 4. Perkembangan teknologi AI di bintang biru ini jauh lebih maju daripada kehidupan dirinya yang sebelumnya. Kemudian Zhou Yue melanjutkan penjelasannya. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah sistem mentor eksklusif sekolah mereka. Setiap siswa dapat memilih mentor yang mereka kagumi dan meminta mereka untuk menjadi mentor eksklusif mereka. Tentu saja mentor harus setuju. Su Jingming pun bertanya soal mentor eksklusif ini. Sebagai mahasiswa baru, apakah dirinya bisa mendapatkan bimbingan satu-satu dari seorang mentor? Zhou Yue pun membenarkan hal itu.
Mentor di sekolah mereka semuanya adalah individu dengan kekuatan super tingkat tinggi. Hampir setiap dari mereka memiliki metode pelatihan kekuatan super mereka sendiri yang tidak diturunkan kepada orang luar. Su Jingming hanya bisa mempelajarinya setelah menjadi murid mereka. Universitas mereka memiliki total 4 mentor elemen petir, di antara mereka Dekan Akademi Persenjataan Yang Zentian, dan dia adalah rekomendasi utama untuk Su Jingming. Lalu kini Eva menampilkan data milik Yang Zentian. Diketahui Yang Zentian berusia 52 tahun, anggota Akademi Persenjataan di Kota Sihir. Memiliki kekuatan super elemen petir rank A. Dia mahir menggunakan berbagai senjata seperti tinju, pedang, tombak, dan pedang panjang. Dia paling terampil dengan tombak dan memegang gelar sebagai Thunder Spear. Dia pernah melawan binatang buas tier 8, The Earth-Shaking Demonic Well, di alam liar selama 3 hari 3 malam dan akhirnya membunuhnya sendirian. Lalu Zhou Yue menyebut bahwa informasi mengenai 3 lainnya juga telah dicantumkan. 2 di antaranya berasal dari Akademi Elemental, yang satu lagi meskipun juga dari Akademi Persenjataan, terutama menggunakan pedang panjang. Dan pilihan terakhir ada di tangan Su Jingming. Su Jingming pun seketika tertarik dengan elemen petir dan spesialisasi tombak ini. Dekan yang ini memang pilihan yang terbaik untuk menjadi mentornya. Lalu berpindah ke suatu tempat. Su Jingming yang kini berada di depan sebuah mansion pun menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari kediaman mentor itu. Lalu di saat yang sama seorang pemuda menegur Su Jingming dan bertanya, apakah Su Jingming ke sini untuk mencari bimbingan? Namun di saat itu pemuda itu menyadari bahwa Su Jingming merupakan orang yang baru awaken. Pemuda ini bertanya apakah Su Jingming siswa yang direkrut secara khusus. Su Jingming pun membenarkan hal itu. Pemuda ini mengatakan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, siswa yang direkrut secara khusus adalah siswa tingkat tinggi atau menengah tingkat 1. Dirinya tidak menyangka akan ada awakan di antara siswa yang direkrut secara khusus tahun ini. Pemuda ini pun mengenalkan dirinya sebagai Tan Minyang. Dirinya di Akademi Senjata, mahasiswa tahun kedua. Dirinya seharusnya menjadi junior sekarang. Su Jingming kini juga memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa baru kepada Tan Minyang, yang baru saja mendaftar hari ini. Tan Minyang mengatakan bahwa untuk mengetahui tentang mencari bimbingan setelah mendaftar, Su Jingming mencari bimbingan setelah kompetisi mahasiswa baru. Su Jingming pun bertanya soal kompetisi mahasiswa baru ini. Tan Minyang menjelaskan bahwa kompetisi mahasiswa baru adalah tradisi di Universitas Superpower Mode mereka. Biasanya diadakan 3 atau 4 hari setelah pendaftaran. Semua guru di sekolah akan pergi menonton. Mahasiswa baru yang berprestasi akan dicari oleh berbagai akademis. Dan beberapa bahkan langsung diangkat menjadi murid oleh mentor. Tentunya bukan tidak mungkin bagi siswa yang direkrut khusus seperti Su Jingming untuk mencari bimbingan terlebih dahulu. Dalam pikiran Tan Minyang. Namun bahkan untuk mahasiswa yang direkrut secara khusus, mencoba menjadi murid dekan tepat setelah mendaftar sama sulitnya dengan memenangkan lotre. Ada kemungkinan besar akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih atas penjelasan Tan Minyang. Su Jingming pun bertanya apakah Tan Minyang juga ada di sini untuk mencari bimbingan dari guru Yang Zentian. Tan Minyang membenarkan hal itu. Dirinya sudah melakukan beberapa perjalanan selama 6 bulan terakhir. Tetapi dirinya selalu ditolak. Dirinya hampir menyerah, tetapi dirinya masih merasa tidak mau. Lalu tak berselang lama, seseorang membukakan pintu dan mengucapkan selamat datang, serta memberitahu mereka bahwa guru Yang Zentian sudah menunggu di dalam, dan meminta mereka mengikuti dirinya. Dalam pikiran Tan Minyang, kepala pelayan tidak pernah seantusias ini beberapa kali terakhir dirinya datang. Dan guru yang sebenarnya menunggu di dalam, mungkinkah dirinya punya kesempatan kali ini? Lalu saat di dalam, Su Jingming menilai ini sungguh kehadiran yang kuat. Ini adalah dekan Akademi Persenjataan, individu berkekuatan super tingkat tinggi tier 7 dengan gelar Thunder Spear yang bernama Yang Zentian. Kemudian Yang Zentian mengatakan bahwa pemuda ini pasti Su Jingming. Direktur Zhou Yue sudah memberitahu dirinya tentang Su Jingming. Yang Zentian meminta Su Jingming mengikutinya. Dirinya akan membawa Su Jingming ke ruang latihan. Lalu Yang Zentian mengatakan bahwa dirinya telah menonton video ujian masuk perguruan tinggi seni bela diri Su Jingming. Skill bertarung Su Jingming memang sangat kuat. Dan kemampuan menembak Su Jingming juga telah mencapai tingkat mahir. Tapi sebelum itu, dirinya ingin melihat ability rank S Su Jingming, The Powerful Heaven Divine Thunder, dengan mata kepalanya sendiri. Su Jingming pun mengerti dan segera bersiap serta melepaskan kekuatan petirnya. Yang Zentian menilai ini adalah ability rank S The Powerful Heaven Divine Thunder.
Meskipun dirinya juga memiliki kemampuan ability elemen The Wind Fire Through Thunder, namun kesenjangan mendasar antara peringkat A dan S tidak mungkin untuk dijembatani. Jika anak ini rajin memoles skillnya, pencapaian di masa depan mungkin tidak akan kalah dengan pencapaian miliknya. Lalu Yang Zentian mengatakan bahwa dengan potensi kemampuan Su Jingming, menjadi muridnya tentu saja tidak jadi masalah, namun dirinya telah menjalani separuh hidupnya dan mempunyai banyak teman, tapi juga banyak musuh. Jika Su Jingming menjadi muridnya, sulit untuk menjamin Su Jingming tidak akan terpengaruh, dan beberapa musuh yang bahkan mungkin menyerang Su Jingming. Dirinya penasaran apakah Su Jingming masih bersedia. Su Jingming seketika berlutut dan memberi hormat serta mengatakan bahwa dirinya bersedia. Dalam pikiran Su Jingming, apa yang paling dirinya kagumi adalah pengguna kemampuan tingkat tinggi yang tumbuh di tengah perjuangan berdarah. Semakin banyak musuh yang seseorang tekan dan bunuh, semakin membuktikan kemampuan tempur sang guru yang kuat. Yang Zentian menyambut baik hal ini dan mulai sekarang Su Jingming adalah muridnya yang ke-32 dan murid rank S pertamanya. Yang Zentian segera meminta Su Jingming berdiri, dan ini adalah metode-metode pelatihan kemampuan tingkat atas, metode pelatihan kemampuan ekstrem dan teknik pertarungan body tampering, tubuh yang tidak bisa dihancurkan, yang diciptakan oleh dirinya. Su Jingming yang menerima manual book ini menilai bahwa ini adalah teknik pertarungan body tampering yang dapat memperkuat fisik. Dibandingkan dengan teknik pertarungan biasa seperti Lightning Gale Break, ini terlalu berharga. Kemudian Yang Zentian mengatakan bahwa metode pelatihan kemampuan tak perlu dikatakan lagi. Ini adalah satu dari 3 metode pelatihan kemampuan tingkat atas di sekolah. Puncaknya adalah teknik pertarungan penempaan tubuh ini, Thunder Indestructible Body, yang mewujudkan usaha dari dirinya sendiri. Telah disertifikasi ganda oleh Thunder Martial Arts dan Tyrant Bear Martial Arts Hall, dan dinilai sebagai rank S. Su Jingming pun nampak kaget mengetahui teknik pertarungan rank S ini. Sama seperti peringkat kemampuan teknik bertarung juga. Memiliki peringkatnya sendiri. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit latihannya. Tetapi semakin kuat pula teknik pertarungan terakhirnya. Yang paling penting, master tingkat ke-7 melakukannya dengan baik jika mereka bisa menciptakan teknik pertarungan rank A. Tapi Yang Zentian tidak hanya menciptakan teknik pertarungan peringkat S, tapi juga teknik body tampering, tipe paling rumit yang melibatkan misteri tubuh manusia. Bakat seni bela dirinya sangat tinggi. Kemudian Yang Zentian mengatakan bahwa Thunder Indestructible Body ini hanya cocok untuk pengguna kemampuan elemen petir. Dia memiliki 13 tingkat. Dengan setiap kemajuan fisik akan mengalami transformasi yang sesuai. Namun untuk mengolahnya, Su Jingming harus terlebih dahulu menjadi pengguna ability. Yang Zentian pun meminta Su Jingming untuk pergi. Setelah Su Jingming maju menggunakan metode pelatihan kemampuan ekstrim, maka kembalilah ke sini. Pada saat itu, dirinya secara pribadi akan membantu Su Jingming membangun dasar pondasi untuk Thunder Indestructible Body. Su Jingming pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Su Jingming menilai bahwa ini seperti yang diharapkan. Jauh lebih baik memiliki bimbingan seorang mentor. Jika tidak, dirinya hanya akan mengandalkan dirinya sendiri. Dirinya tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus dirinya tempuh. Di samping itu, Yang Zentian menilai bahwa dirinya hanya mengembangkan Thunder Indestructible Body ke tingkat ke-10, dan 3 tingkat sisanya kemajuannya lambat. Jika dirinya tidak dapat mencapai puncak seni bela diri tingkat ke-9 dalam hidup ini, Su Jingming akan menjadi harapan terbesarnya untuk membuktikan teknik ini. Karena menurut spekulasi dirinya, jika Su Jingming mengembangkan ke level akhir, fisik Su Jingming benar-benar dapat mencapai Eternal and Indestructible. Kemudian saat Su Jingming pergi, Tan Minyang masih ada termenung di depan pintu. Su Jingming segera bertanya ada apakah. Tan Minyang pun mengeluh dengan suara hembusan napasnya dan bertanya apakah Su Jingming melihat pria di ruang tamu tadi. Dia senior Liu, murid Yang Zentian. Dirinya harus mengalahkan senior Liu hanya dengan menggunakan 1/10 kekuatan tempur untuk memenuhi kriteria magang. Dirinya khawatir tidak ada harapan baginya dalam hidup ini. Lalu Tan Minyang bertanya apakah Su Jingming juga gagal. Tidak mudah masuk ke sekolah dekan Yang Zentian. Apakah Su Jingming perlu dirinya menyampaikan beberapa pengalaman? Su Jingming mengucapkan terima kasih, namun dirinya tidak perlu. Dirinya sudah lulus. Tan Minyang pun kaget mendengarnya dan bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Su Jingming benar-benar berhasil.
Dirinya belum pernah mendengar mentor setingkat dekan menerima murid sebelum kompetisi mahasiswa baru. Apakah Su Jingming anak kepala sekolah tapi penampilannya tidak seperti itu? Siapakah Su Jingming sebenarnya? Kemudian saat ini di asrama Su Jingming, ruang pelatihan lantai 2. Menurut Su Jingming ini seperti yang diharapkan dari metode pelatihan kemampuan tingkat atas. Energi primordial yang dia rasakan jauh lebih banyak daripada yang disediakan oleh metode. Karena dirinya sudah menguasai metode pelatihan ini, maka tidak perlu berlatih langkah demi langkah. Dirinya hanya akan menambahkan poin dan langsung maju. Dan segera Su Jingming membuka panel sistemnya dan menambahkan poin ke level awakannya. Dan seketika sesuatu terjadi, lonjakan energi pun seketika naik dan hal ini membuat Su Jingming berusaha untuk mengendalikannya. Hingga ledakan energi pun terjadi. Notifikasi pun mengatakan bahwa Su Jingming naik level dari awakan menjadi pengguna ability tingkat rendah tier 1. Su Jingming pun lega karena akhirnya melakukan terobosan. Su Jingming pun kini mencoba mengeluarkan petirnya dan menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari metode pelatihan kemampuan tingkat atas. Dirinya bisa merasakan kekuatan dan kemampuan dalam tubuhnya. Setidaknya meningkat 4 kali atau 5 kali lipat. Jika dirinya bertemu lagi dengan Bloodthirsty Tyrant Bear Tier 2, dirinya mungkin tidak perlu menggunakan tombaknya, gunturnya mungkin bisa mengalahkannya. Tidak heran semua pengguna ability menginginkan metode pengembangan kemampuan tingkat tinggi. Jika dirinya menggunakan metode pelatihan Abyssal Sea Ability untuk menerobos, vitalitas dan semangat dirinya hanya akan meningkat 30 atau 40 poin. Tapi sekarang dirinya sudah meningkatkannya hampir 100 poin dalam satu kali gerak. Selisihnya benar-benar besar. Kemajuan itu hanya menghabiskan 300 poin kemampuan. Dirinya harus menyimpan sisanya. Dirinya akan menyimpan sejumlah poin kemampuan yang cukup untuk mempelajari teknik bertarung di masa mendatang. Misalnya Thunder Indestructible Body. Ini bahkan lebih penting daripada metode pelatihan. Sebagai teknik pertarungan rank S, seiring meningkatnya kekuatan, konsumsi poin kemampuan juga meningkat tajam. Dirinya penasaran berapa lama dirinya akan memahaminya sepenuhnya. Kemudian keesokan harinya Yang Zentian pun kaget melihat Su Jingming datang. Ini terlalu cepat. Sebagai guru, dirinya telah mengajar di Universitas Modu selama 20 tahun dan telah melihat banyak sekali jenius. Bahkan yang terbaik di antara para jenius itu membutuhkan sedikit waktu untuk berubah menjadi pengguna ability. Tapi Su Jingming, dari saat Su Jingming mendapatkan manual book sampai sekarang itu kurang dari 24 jam. Su Jingming pun menyebut mungkin satu-satunya hal yang bisa dirinya banggakan adalah kecepatan kemajuan dirinya. Ketika dirinya mencoba mengolah Thunder Indestructible Body milik gurunya, bagian pengantar dari penempaan pondasinya sudah menjadi tantangan. Yang Zentian pun mengerti yang disebut penempaan pondasi adalah proses menggunakan darah binatang buas berelemen petir sebagai pemandu dan kemampuan petir seseorang untuk menempa otot dan tulang. Dan kekuatan akhir dari tubuh yang tidak dapat dihancurkan oleh guntur berhubungan erat dengan tingkatan darah binatang buas berelemen petir yang digunakan untuk menempa pondasi di awal. Karena Su Jingming berhasil maju, dirinya akan membantu Su Jingming menempa pondasi tubuh guntur yang tidak bisa dihancurkan hari ini. Binatang buas berelemen petir tingkat tinggi sangatlah langka. Awalnya dirinya akan menyimpan darah esensi dari Storm Giant Bear Tier 7 yang dirinya bunuh sendiri saat itu. Tapi dirinya dengar dari Zhou Yue kalau Su Jingming bisa menerima satu sumber daya peringkat S setiap tahun. Jadi dirinya membuat keputusan untuk Su Jingming untuk menggabungkan keduanya dan memohon kepada kepala sekolah untuk sumber daya peringkat double S, The Essence Blood of Ferocious Beast, The Thunder Tyrannosaurus Tier 8. Melihat hal ini, Su Jingming pun kaget bahwa guru dan kepala sekolahnya mampu melakukan hal sejauh itu untuk dirinya. Kebaikan yang luar biasa ini pasti akan dirinya balas berkali-kali lipat di masa depan. Yang Zentian pun menyebut bahwa ada baiknya Su Jingming mempunyai pemikiran seperti itu. Dengan ini mereka tidak boleh menunda lagi, dan mereka akan memulainya sekarang. Lalu saat ini di lantai 2, Yang Zentian pun menumpahkan darah milik Thunder Tyrannosaurus ke tubuh Su Jingming. Su Jingming pun terlihat menahan sakitnya. Yang Zentian pun meminta Su Jingming untuk bersabar. Darah Thunder Tyrannosaurus sangat beracun bagi pengguna ability tingkat rendah. Rasa sakit adalah hal yang normal. Selanjutnya dirinya akan menggunakan Windfire Thunder miliknya untuk menempa pondasi tubuh Su Jingming yang tidak bisa dihancurkan.
Berapa banyak yang bisa Su Jingming serap sepenuhnya itu terserah Su Jingming. Segera Yang Zentian mengalirkan energinya ke tubuh Su Jingming. Hingga tubuh Su Jingming memiliki tanda merah yang membuat Su Jingming berteriak karena sakitnya. Dan chapter berakhir.